Selamat pagi, salam sejahtera Bapak Ibu untuk kita semua, berkah dalam, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat, dan hari ini kita belajar bersama untuk memperoleh pemahaman, pengertian tentang bagaimana ya kita bekerja sama dengan sekolah dalam membentuk karakter anak-anak kita, terutama di TK dan SD. Ini memang sangat fundamental, seperti kata Ibu Yuni tadi. TK dan SD adalah saat-saat pembentukan karakter yang paling fundamental bagi anak-anak kita. Yang ini menjadi titik bagi kita, anak-anak kita untuk berkembang selanjutnya. Maka sebenarnya di titik sekolah SD dan TK SD inilah sebenarnya fokus kepada penguatan karakter ini harus terjadi. Persis seperti kata Bu Yuni, bahwa penguatan karakter ini harus dilakukan secara utuh dan menyeluruh ya Ibu. Nanti ada bagaimana melalui pembiasaan, melalui pembelajaran, dan tentu saja selaras dengan pandangan Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantoro, yang tadi sangat persis sekali disebutkan oleh Ibu Kepala Dinas, bahwa bagaimana kita mengembangkan pengetahuan anak, emosi, hati, karsa, kehendak, dan juga olahraganya. Ya, baik. Terima kasih. Saya akan mencoba Bapak Ibu berbagi screen. Mohon saya dibantu panitia untuk bisa berbagi layar screen biar nanti saya yang mengklik sendiri ya Pak, karena biar nanti tidak terganggu. Oke, sambil saya diberi akses, karena saat ini belum diberi akses, saya ingin memulai seperti ini Bapak Ibu. Anak-anak, ya, anak-anak yang ada di tempat kita di Salatiga ini itu sebenarnya anak-anak yang seperti apa sih gitu, dan apa harapan-harapan yang seharusnya dimiliki oleh orang tua dan sekolah terbentuk dalam diri anak ketika anak ini berada di jenjang pendidikan dasar. Nah, apakah panitia sudah memberikan akses saya? Oke, sudah. Terima kasih. Nah, paparan saya berjudul seperti yang diminta panitia. Nah, membangun kolaborasi sekolah rumah dalam pendidikan karakter. Nah, ini foto anak-anak Indonesia ya, yang kebetulan saya pasangkan bersama saya. Meskipun ini virtual Bapak Ibu ya, itu foto anak-anak sendiri, foto saya sendiri gitu. Tetapi dunia virtual itu bisa menggabungkan, menyatukan kita yang jauh di Salatiga dan saya yang di Jakarta. Nah, saya akan memulai dengan slide ini Bapak Ibu. Nih, dalam Google Form yang Bapak Ibu sampaikan itu ada yang bertanya ya, Pak Doni, ini kita lebih penting pendidikan akademik, karakter untuk memenuhi kurikulum, atau sebenarnya mana yang penting gitu. Nah, dalam sebuah artikel yang dari Uno Foundation itu ada pernyataan dari seorang guru di Australia. Dia mengatakan begini, kami tidak terlalu khawatir jika anak-anak sekolah dasar kami tidak pandai matematika. Kami jauh lebih khawatir jika mereka tidak pandai mengantri. Nah, saya tergelitik juga untuk menyatakan pernyataan ini ya. Ketika membaca ini Bapak Ibu, saya di satu sisi setuju, tapi di satu sisi saya juga tidak setuju gitu. Kalau anak-anak di sekolah dasar menghitung yang basic itu tidak mampu, ya nanti bagaimana anak-anak kita berkembang selanjutnya. Tetapi saya juga khawatir, sama seperti seorang guru di Australia ini, kalau anak-anak kita nggak bisa ngantri, dia akan dengan mudah mengambil hak orang lain. Melanggar hak orang lain ini membahayakan sekali. Karena apa? Kalau nggak pandai matematika, mungkin dia bisa ketipu dalam itu, yang rugi diri sendiri gitu. Tapi kalau nggak pandai mengantre, itu dia mengambil hak orang, dia akan berhubungan dengan orang lain, dan kalau dalam situasi sosial yang lain itu bisa berhadapan dengan hukum. Tapi sebenarnya kalau nggak pandai matematika, itu kan gawat juga ya Bapak Ibu ya, bangun bangunan itu lalu kemudian bisa roboh, bangun jembatan roboh, bikin laporan keuangan nggak beres, malah bisa rugi sendiri atau merugikan orang lain. Nah, pertanyaannya kan,
apakah memang pendidikan karakter itu memisahkan ini gitu? Tentu anak nggak pandai mengantre mengkhawatirkan sebenarnya. Tapi anak nggak bisa matematika dasar, itu sangat mengkhawatirkan. Karena dalam hidup semuanya itu sebagian besar matematika ya. Terima uang, jual beli, beli barang, bikin bangunan, bikin pagar, mau bikin rumah dengan tegel, semuanya itu ada hitung matematikanya supaya nggak kelebihan antisipasi gitu. Mau butuh berapa meter gitu ya. Ini semua kan matematika. Nah, saya mengatakan bahwa pendidikan karakter dan akademik itu dua hal yang terintegrasi, Bapak Ibu. Saya tidak memisahkan antara yang anak pandai matematika dan pandai mengantre, karena ini dua hal yang memang fundamental dibutuhkan dalam pendidikan kita. Maka saya mengawali paparan saya dengan slide ini supaya apa? Bapak, Ibu, orang tua, dan guru juga memiliki persamaan persepsi bahwa pendidikan karakter ini tidak tidak katakanlah memisahkan. Dibedakan iya, karena ujian untuk matematika sama ujian untuk bisa mengantre itu ada cara ujiannya sendiri, latihannya, berbeda. Tetapi dua hal ini nggak bisa dipisahkan. Mengapa nggak bisa dipisahkan? Karena pendidikan karakter itu berbicara tentang pembentukan manusia. Pembentukan anak-anak kita, gitu. Kalau pendidikan karakter berbicara tentang pembentukan anak-anak kita sebagai manusia, yang tentu saja kalau Bapak Ibu semua itu yang beragama Katolik tahu bahwa Tuhan itu mengatakan jadilah kamu sempurna sama seperti Bapamu di surga itu adalah sempurna adanya. Maka pendidikan Kristiani itu harusnya membantu menyempurnakan apa yang kurang dalam diri anak, gitu. Jadi ini yang terjadi dan nanti kita bahas juga karena ternyata dalam diri kita itu ada banyak kekurangan, Bapak Ibu, sebagai orang tua, sebagai guru, sebagai pengelola sekolah, sebagai komite yang terlibat. Kita, anak-anak kita juga mungkin memiliki banyak kekurangan karena kan tidak sempurna. Tetapi kita dalam pendidikan karakter tidak berhenti bahwa oh, anak kita tidak sempurna, maka lalu kemudian biarin aja udah kayak gitu. Atau mengafirmasi kelemahan anak. Pak, ini anak ini introvert, Pak. Udah nggak bisa dia kalau untuk yang ekstrovert, yang keluar-keluar itu nggak bisa dia udah sejak kecil introvert. Nah, pandangan seperti ini membahayakan, Bapak Ibu. Karena kita mengkotak-kotakkan anak di dalam kelompok-kelompok kepribadian gitu. Anak ini introvert, ekstrovert, yang satu marah-marah, satu emosional. Mungkin secara ilmu bisa dibedakan. Anak introvert itu selalu mikir dirinya sendiri. Anak yang ekstrovert selalu terbuka keluar. Tapi pertanyaan kita adalah yang harus kita refleksikan, apakah memang benar anak-anak kita itu, atau kita sendirilah pengalaman kita, emang kita itu introvert? Kita itu ekstrovert? Kita itu orang yang makantar-kantar yang disebut sanguinis di dalam tipologi? Dalam diri kita ternyata apa, Bapak Ibu? Ada itu semuanya. Dalam keadaan tertentu kita introvert, dalam keadaan tertentu ekstrovert, dalam kondisi tertentu kita bisa marah-marah, tetapi dalam keadaan tertentu kita bisa kalem, lembut. Artinya apa? Pembagian-pembagian tipe-tipe kepribadian ini justru bertentangan dengan pendidikan karakter. Karena apa? Kalau kita mengafirmasi anak ini introvert, lalu kemudian tidak melatih mereka untuk sesuatu yang keluar, nah itulah kita itu tidak membantu anak bertumbuh dan berkembang menjadi lebih baik. Maka pandangan kita perlu lebih utuh memandang siapa manusia dulu gitu. Sebelum berbicara tentang pendidikan karakter, berbicara anak ini siapa sih gitu. Anak ini kan ciptaan Tuhan ya, titipan Tuhan dalam diri kita. Dan anak ini diciptakan baik. Sesuai dengan fitrahnya, sesuai dengan citra Allah. Nah, ini yang harus Bapak, Ibu guru, Bapak, Ibu orang tua pahami gitu. Ini pertama. Sehingga terhadap statement ini kami tidak terlalu khawatir jika anak-anak sekolah dasar kami tidak pandai matematika, kami lebih jauh khawatir jika mereka tidak pandai mengantri. Saya justru lebih khawatir dengan pernyataan ini, Bapak Ibu gitu. Karena kurang tepat pernyataan ini.
seolah-olah matematika itu nggak penting dibandingkan mengantre. Nah, ini sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang saya pahami tentang pendidikan karakter utuh dan menyeluruh, ya. Maka kalau kita itu melihat anak-anak kita, sebenarnya kayak apa sih anak-anak kita ini? Mungkin Bapak Ibu sudah biasa nih melihat paparan seperti ini, ya. Ini saya tidak tahu siapa yang membagi-bagi kelompok seperti ini. Ya biasanya ilmuwan atau akademisi itu bagi-bagi kelompok berdasarkan kategori gitu. Yang sebenarnya bukti-buktinya itu nggak ada gitu. Dalam arti yang kuat itu tidak. Tetapi mereka ingin memberi nama identitas pada sebuah zaman. Ada generasi baby boomer, generasi X. Saya ini lahir tahun 73 Bapak Ibu, maka sebenarnya generasi X. Tapi coba perhatikan ciri-cirinya di situ. 73 saya ya, generasi X. Individualis. Enggak tuh, saya enggak individualis tuh. Ya. Luas, iya. Skeptis terhadap wewenang, saya juga tidak. Tuh saya menghargai otoritas, menghargai pemerintah, tetapi juga bersikap kritis. Harapan tinggi terhadap pekerjaan, ya orang harus bekerja kan. Punya harapan tinggi terhadap pekerjaan, iya. Apakah generasi Bapak Ibu semua nih, yang lahir 65 sampai 76 ini generasi X ini seperti itu gitu. Atau Bapak Ibu yang hadir di sini karena anak-anaknya ini generasi alfa, saya yakin mungkin usianya antara generasi milenial ini ya kan. Jadi Bapak Ibu semua yang hadir di sini hampir sebagian besar itu generasi milenial. Emang ciri-ciri ini ada semua seolah-olah percaya diri, berorientasi terhadap kesuksesan, toleran, kompetitif, haus perhatian. Emang Bapak Ibu di sini haus perhatian gitu ya, sesuai dengan yang di sini, ini generasi milenial itu. Aneh bagi saya. Tetapi paling tidak saya ingin melihat begini. Ini ada gambaran umum yang tentu saja belum tentu benar, dan saya yakin ini nggak gitu benar. Yang benar adalah pengelompokan aja namanya, tetapi ciri-cirinya nggak benar gitu. Generasi Z menghargai keberagaman, menghendaki perubahan sosial, suka berbagi, berorientasi target. Enggak juga. Karena bagi saya, setiap orang yang lahir itu bisa punya ciri seperti generasi boomer sampai yang mungkin belum terdeteksi nih generasi alpha. Berjiwa petualang juga ada, optimis, berorientasi kerja, anti pemerintah. Wah, mungkin anak-anak kita anti pemerintah. Wah, tunggu dulu gitu. Bagaimana mereka mendapat pembelajaran pendidikan kewarganegaraan dulu. Sehingga dia tidak anti pemerintah gitu. Nah, tetapi saya ingin memberikan catatan ini untuk sebagai langkah awal. Nah, anak-anak kita itu begitu lahir, ini generasi alpha ya, kalau kita ngikutin pembagiannya 2010, itu ciri-cirinya apa gitu. Di situ dikatakan belum terdeteksi, tetapi kan sebenarnya Bapak Ibu sudah tahu bagaimana ciri-ciri anak-anak Bapak Ibu sendiri kan. Tetapi yang jelas, generasi alpha itu dia sejak lahir itu udah pegang handphone itu menurut saya. Karena tahun 2010 itu sudah ada handphone yang dipakai orang-orang Indonesia, ada videonya, ada rekaman suaranya, YouTube, bahkan anak-anak umur 5 tahun, berarti yang lahir 2010, yang di 2015 5 tahun, itu sudah bisa melihat YouTube anak-anak ini. Maksudnya apa artinya di sini? Anak ini merupakan digital native, ya. Sejak kecil sudah mengenal gawai. Ada koneksi internet, televisi kabel, Nintendo itu lebih lama lagi, PlayStation itu lebih lama, iPad, laptop, dan lain-lain. Maka proses pendidikan anak-anak ini yang seperti inilah yang harusnya kita diskusikan nih, kita bicarakan hari ini. Bagaimana membangun kolaborasinya. Gitu. Karena persoalan digital ini bisa menimbulkan berbagai macam persoalan kalau kita tidak serius membentuk karakter anak-anak. Ini yang pertama. Nah, berikutnya Bapak Ibu, kalau kita melihat anak ini kan sebagai digital native, tapi lingkungannya kayak apa sih anak-anak kita ini? Pola pengasuhannya seperti apa sih anak-anak ini? Gitu. Tadi Ibu Yuni Ambarwati mengatakan nih, pola pengasuhan anak itu bisa orang tuanya sangat otoriter, sangat permisif ya. Itu pola-polanya, pola pengasuhan dalam relasinya gitu ya. Tetapi di sini saya ingin melihat pola pengasuhan dalam arti anak-anak kita itu sebenarnya siapa sih yang mendidik gitu ya. Anak-anak ini ya
anak-anak ini siapa di rumah yang mendidik gitu. Ternyata kalau saya lihat dari berbagai macam spektrum, itu ada beberapa jenis nih orang tua. Ini ya, ada anak yang dididik dalam lingkungan keluarga yang lengkap. Ada ayah, ada ibu. Lalu mungkin juga ini karena ya persoalan banyak perceraian, broken home, atau kemudian ada ayah tunggal atau ibu tunggal. Nah, kondisi pendidikan anak dengan siapa anak ini dididik itu sangat berbeda, mempengaruhi proses pembentukan dan bagaimana cara nanti mendidik karakternya. Ini yang pertama, ya, ayah ibu tunggal ada seperti itu. Yang kedua, orang tuanya bekerja. Di dalam Google Form ada yang bertanya nih Pak Doni, kalau kedua orang tuanya bekerja gimana? Anak saya masih SD, orang tua dua-duanya bekerja. Lalu pada saat anak di rumah, ya gimana ini gitu, bingung juga saya gitu kan. Bagaimana cara mendidik anak dalam situasi seperti itu? Yang bekerja itu macam-macam, ada yang formal di kantor. Ya. Kalau formal di kantor itu kadang-kadang mungkin orang tua yang anak-anaknya masih SD atau TK, mungkin bisa mengajak anaknya ke kantor. Ya. Mungkin ada seperti itu, tapi informal serabutan, kerjanya bertani, menjadi buruh, menjadi pekerja, ya. Jadi pokoknya pekerjaannya bebas, yang penting berusaha mendapat uang secara halal untuk menghidupi keluarga. Ini juga sebuah lingkungan yang ada mungkin di antara kita. Lalu yang ketiga non formal swasta, mandiri bebas. Mungkin ada yang jualan, ada yang bekerja di lembaga-lembaga, punya usaha sendiri, bekerja bebas. Nah, ini posisi pekerjaan orang tua itu sangat mempengaruhi nanti proses pendidikan dan pengasuhan anak. Dan bagaimana corak kerjasamanya dengan sekolah, gitu. Nah, di kota-kota besar, saya tidak tahu, itu mungkin nanti Bapak Ibu bisa sharing ya. Kalau di kota-kota besar itu banyak anak-anak itu dididik oleh asisten rumah tangga. ART, singkatannya ART, art, seni, gitu. Padahal dulu zaman saya bahasanya pembantu rumah tangga, ya. Tetapi tampaknya istilah pembantu itu sekarang kurang tepat, ya, karena mungkin terkesan untuk kayak memperalat orang gitu. Maka sekarang asisten, sesuatu yang sebenarnya mendampingi di dalam rumah tangga. Maka kalau di kota-kota besar ada asisten rumah tangga itu beda-beda. Ada yang bagian masak, ada yang bagian cuci setrika, tapi ada asisten rumah tangga yang mendampingi pendidikan anak. Ini menarik fenomenanya. Karena saya pernah menemukan bahwa ada seorang anak sejak lahir, bayi sampai lulus SMA itu dididik oleh asisten rumah tangga karena papa mamanya itu sangat sibuk sekali. Sehingga anak ini lebih dekat jadi kayak ibu itu dengan asisten rumah tangga karena dia selalu nyiapkan sepatu, ngecek tugas-tugasnya, kemudian bahkan kalau pada saat itu terima rapot, jadi sekolah ngertinya ya ini semacam orang tuanya, seperti orang tua asuh gitu. Dan memang asisten rumah tangga ini lalu kemudian menjadi satu keluarga besar dengan keluarga yang di mana ia bekerja. Ini model-model sebuah pekerjaan yang terjadi di tempat kita juga. Atau kalau di kampung, di desa-desa biasanya itu kakek nenek masih ikut-ikutan juga di situ. Kakek nenek ngomong cucunya, ngomong anaknya. Nah ini orang tua kita itu juga bisa mendidik anak-anak dengan caranya gitu. Nah bisa jadi nanti malah bertentangan nih. Karena saya merasakan sendiri ya bagaimana orang tua saya, kemudian adik saya itu tinggal di rumah dengan orang tua saya, terus keponakan-keponakan saya pas di rumah itu juga berrelasi dengan ibu saya yang adalah neneknya gitu kan. Wah ini pola pendidikannya beda-beda nih. Mama saya itu maunya kayak gini, adik saya maunya seperti itu gitu. Apalagi kalau tinggal satu rumah. Ini mempengaruhi proses pendidikan anak. Kalau yang ini mungkin agak jarang ya Bapak Ibu ya. Anak-anak yang di suatu daerah itu dididik oleh tetangganya. Tetapi di daerah yang banyak tenaga kerja luar negeri, TKI, tenaga kerja yang menjadi TKW di Malaysia, di Arab, lalu kemudian di beberapa tempat, anak-anak ini dididik tetangga Bapak Ibu. Dan bahkan di Tangerang itu ada
sebuah kampung yang suami dan bapak ibunya itu bekerja ke kota gitu, dan tinggalnya seminggu lalu hanya baliknya Sabtu Minggu. Maka selama seminggu itu dititipkan juga ke tetangga-tetangganya. Nah, dari sini sebenarnya kita bisa melihat anak saya itu ada dalam lingkungan seperti apa. Karena nanti lingkungan di mana anak-anak Bapak Ibu semua itu tumbuh, itu akan mempengaruhi unsur-unsur pembentukan karakternya. Gitu. Dan ini bagi Bapak Ibu guru, pengetahuan ini sangat penting untuk tahu. Karena Bapak Ibu guru itu nggak bisa beranggapan, berasumsi bahwa semua anak itu memiliki keluarga yang sempurna. Ada bapaknya, ada ibunya, dan hubungan mereka baik-baik saja, misalkan itu. Enggak seperti itu dunia ini gitu. Ada persoalan-persoalan di dalam keluarga, tetapi justru itulah keluarga ini sebenarnya menjadi sumber kekayaan bagi sekolah, sumber ilmu, sumber nilai. Nilai-nilai kehidupan itu justru ketika sebuah sekolah memiliki orang tua dan komitenya berasal dari berbagai macam kalangan, agama, suku, level status sosial ekonomi, maka anak-anak ini akan kaya dengan pengalaman bahwa kebinekaan ini menjadi bagian yang fundamental di dalam hidup mereka gitu. Ini. Jadi saya berbicara pola pengasuhannya dari sisi konteksnya, karena apa? Memahami siapa yang berpengaruh mendidik anak-anak kita ini menjadi fundamental sekali yang harus kita pertimbangkan, dan nanti dengan modal ini kita bisa bekerja sama dengan sekolah ya. Pola pengasuhan. Nah, ini yang menarik ini. Saya selalu suka kalau berbicara tentang pola-pola pengasuhan yang seperti ini, Bapak Ibu. Karena apa? Kita berbicara tentang persepsi, ya. Persepsi orang tua terhadap sekolah. Tentu ini persepsi ini tidak ada risetnya, Bapak Ibu, ya. Tidak ada uji cobanya gitu. Tetapi persepsi ini saya definisikan sendiri berdasarkan observasi dan pengamatan saya, juga pengalaman saya berhadapan dengan berbagai macam orang tua yang ada di sekolah gitu. Bagaimana pandangan mereka terhadap sekolah. Ini pertama ini, yang menarik itu ini. Orang tua itu, Bapak Ibu, ada yang anggap sekolah itu kayak bengkel. Ini menarik nih. Kayak bengkel, Bapak Ibu. Kok bisa Pak Doni ya, bengkel ya? Iya, karena apa? Tadi orang tua itu merasa bahwa anaknya ini ada kekurangan, ada sesuatu yang salah nih dalam diri anak saya. Maka masukin bengkel aja ke sekolah gitu. Masukin ke tempat reparasi supaya bagus. Nah, yang seperti ini Bapak Ibu, orang tua itu nganggap sekolah itu kayak tempat untuk membetulkan kepribadian, pengetahuan anak. Jadi seolah-olah tugas sekolah adalah memperbaiki anak ini dan menyempurnakan kodratnya. Memang Ki Hajar Dewantara mengatakan pendidikan itu harus terkait dengan kodrat manusia, gitu ya, pertumbuhan kodrat manusia. Tetapi ini di sini, kalau orang tua nganggap sekolah itu sebagai bengkel, jadi dia hanya pasrah bongkoan nih Bapak Ibu. Anak didaftar di sekolah, brek gitu, dan dia baru mau bayar kalau udah beres. Beres. Jadi ditunggu sampai bagus baru bayar gitu. Nah biasanya ini kalau seperti ini nanti kalau sedang di dalam proses gitu, kalau kita reparasi di bengkel itu kan kadang-kadang ini gimana Pak, radio saya udah bagus belum? Sebentar Pak, sedang diproses gitu. Belum jadi ya? Belum gitu. Berarti saya belum bayar ya? Ya belum jadi belum selesai gitu, belum bayar. Tapi sekolah itu kan nggak bisa kayak gitu Bapak Ibu. Apalagi sekolah swasta ya. Kalau Bapak Ibu guru, Bapak Ibu orang tua di tengah jalan itu nganggap seperti ini lalu nunggu hasil akhirnya dan tidak mau membayar uang sekolah, apalagi di masa pandemi COVID ini, kasihan Bapak Ibu gurunya itu nanti mereka juga makan apa ya Bapak Ibu gitu kan. Karena mereka juga butuh ekonomi gitu, dan tentu saja saat ini berat bagi sekolah swasta. Tetapi mungkin dengan komite sekolah yang bagus, pandangan orang tua yang baik terhadap sekolah, itu bisa dibuat kebijakan-kebijakan ya. Mungkin bisa pengurangan-pengurangan, karena toh selama masa pandemi COVID itu biaya-biaya untuk listrik,
air itu kan berkurang juga. Maka kita sambil solider berkomunikasi menentukan yang terbaik supaya Bapak Ibu gurunya tetap hidup, orang tua juga memperoleh pendidik, anaknya dididik dengan baik, maka perlu komunikasi. Nah, kalau bengkel ini nggak ada komunikasi, pokoknya saya nggak mau terlibat, anak saya percayakan pada sekolah, taunya baik, gitu. Ini sebagai bengkel. Nah, yang kedua, ini, sekolah itu kayak pasar, Bapak Ibu, jual beli aja. Milih-milih orang tua masukin anaknya kemana, oh itu bagus nih, ini saya beli yang itu deh, bagus. Jadi hubungannya itu cuman gini, saya sudah bayar ke sekolah, ya, maka saya minta yang terbaik dari sekolah. Pikirnya itu hampir mirip bengkel, tapi orang tua yang seperti ini, dia rela mengeluarkan uang untuk sekolah. Jadi kalau misalkan nih, sekolah diundang sekolah untuk rapat, lalu Bapak Ibu uang sekolahnya naik ya gini, dia nggak protes. Tapi dia punya tagihan. Tapi anak saya harus kualitasnya bagus, lulusannya bagus. Nagih terus, kalau nanti hasil didikannya jelek, langsung komplain. Komplainnya biasanya terminologi seperti ini. Bapak Ibu guru, kami ini udah mahal-mahal bayar sekolah ini, kenapa anak saya hasilnya kayak gini? Gitu. Jadi ini jual beli dia, gitu. Nggak mau ikut urusan anaknya, tapi urusannya hanya duit saja. Dan sedihnya Bapak Ibu, ternyata ada sekolah juga yang seneng kalau punya orang tua kayak gini, ini nggak ribet Pak, orang tua kayak gini Pak, gampang dimintai duit, gampang, cepat. Jadi nggak pernah ngurusin anaknya, udah anaknya kita urus saja gitu. Jadi nanti kalau pas anaknya nggak begitu bagus atau apa, yang penting duitnya masuk. Itu ada sekolah yang punya pendapat gitu. Nah, ini bukan kolaborasi yang bagus ya. Sekolah juga harus punya visi bahwa orang tua itu bekerja membiayai pendidikan anak itu supaya anak ini terbentuk menjadi manusia yang lebih baik. Gitu. Nah, jual beli ini yang lebih gawat Bapak Ibu, bahkan sampai jual beli nilai. Kadang-kadang ada semacam gratifikasi dari orang tua gitu ya. Anaknya pas-pasan, udahlah disogok Bapak Ibu gurunya gitu. Yang lebih parah itu ada kasus-kasus itu orang tua jual beli nilai dengan gurunya. Ini kan ngaco juga menurut saya ya. Nah, saya rasa ini nggak akan terjadi ya di sekolah Bapak Ibu semua itu. Ini jual beli. Jadi prinsip seperti ini juga ada di kalangan orang tua, dan ada juga sekolah yang punya prinsip bisnis seperti ini. Carinya keuntungan melulu aja. Bicaranya duit, duit, duit melulu gitu. Tapi nggak bicara tentang anak, pendidikannya seperti apa. Yang ketiga, ini yang keren. Sekolah itu sebagai satu keluarga. Maka setiap tahun ajaran baru, anggota keluarga ini kan berubah-ubah karena orang tua baru datang. Maka benar kata Bu Yuni Ambarwati tadi, Bu Kepala Dinas yang mengatakan setiap tahun sekolah perlu mengumpulkan orang tua untuk saling mengenal, memiliki data-datanya, bekerja sama, nanti bentuk kerjasamanya seperti apa, kolaborasinya seperti apa. Karena terutama di TK dan SD, peranan orang tua itu penting. Karena sekolah ini menjadi perpanjangan tangan orang tua dalam mendidik anak, gitu. Karena orang tua bekerja, tidak bisa full mendidik anak, maka dipercayakan kepada sekolah. Artinya sekolah ini bagian dari keluarganya Bapak Ibu. Gitu. Kalau sekolah ini kita pahami sebagai keluarga, maka apa yang terjadi di dalam keluarga itu diketahui oleh dalam satu keluarga. Nggak bisa satu keluarga itu saling menutupi kebohongan, ya. Mungkin Bapak Ibu mungkin ada yang penggemarnya keluarganya Rena ya, itu isinya bohong-bohong melulu di sana gitu. Nggak bisa di dalam satu keluarga itu, keluarganya itu saling menutupi informasi yang sebenarnya penting gitu. Tapi itu kan yang ada di sinetron-sinetron kita Bapak Ibu. Sekolah ini memang satu keluarga, maka Bapak Ibu guru adalah menjadi semacam orang tua bagi anak-anak kita. Ya, dan sekolah itu menjadi perpanjangan rumah kita. Apa yang ada di sekolah, misalkan ada yang kurang dalam mendukung pertumbuhan anak-anak kita,
ya harus kita bantu. Maka saya senang sekali ini Pak Ajis ini ternyata bagian dari komite sekolah ya Pak Ajis ya. Sangat penting sekali komite sekolah itu gitu. Karena saya melihat banyak sekolah Katolik itu nggak punya komite sekolah. Itu saya nggak paham kenapa seperti itu. Kalau ada komite sekolah itu bagus didialogkan, diobrolkan. Karena komite sekolah itu adalah suara dari orang tua. Memang ada komite sekolah yang sifatnya elit, dipilih oleh kepala sekolah tertentu, lalu orang-orang tertentu saja dipilih tanpa memberikan suara, mendengar suara orang tua. Tapi biasanya di sekolah-sekolah ada paguyuban orang tua di kelas dan lain-lain. Maka sebenarnya komite sekolah juga perlu membangun paguyuban dengan orang tua yang menjadi satu bagian di kelas itu gitu. Kelas 1, 2, 3 itu beda-beda. Tetapi suara mereka bisa diakomodasi oleh komite sekolah. Nah, saya mengharapkan bahwa kolaborasi antara sekolah dan rumah itu lebih ke arah keluarga ini. Artinya apa? Kita saling mendukung, membantu, menguatkan. Karena di dalam keluarga inilah, kata Ki Hajar Dewantoro, pendidikan karakter pertama dan utama itu terbentuk dalam diri anak. Gitu. Jadi, anak-anak itu terbentuk karakternya, terbentuk bagaimana nilai-nilai dia menghayati kehidupan, itu dari keluarga. Kalau misalkan di rumah orang tuanya itu gampang sekali teriak-teriak manggil anak, woi, woi, gitu. Anak itu akan biasa berperilaku seperti itu nanti. Kalau di sekolah manggil temennya, manggil gurunya, ya. Hal yang sama terjadi di sekolah. Kalau di sekolah terjadi kekerasan juga terhadap anak, anak itu akan belajar bahwa, oh seperti ini. Jadi, apa yang terjadi di sekolah akan mempengaruhi anak, apa yang mempengaruhi anak di rumah, yang dia dilihat di rumah, relasi orang dewasa di sana akan mempengaruhi pendidikan anak juga. Jadi ada hubungan timbal balik antara rumah dan sekolah. Disinilah butuhnya, pentingnya orang tua dan guru dan sekolah itu berbicara. Saya beri satu kasus Bapak Ibu, waktu saya mengajar di sebuah sekolah di Jogja ya, ada seorang tua itu, saya melihat indikasi anaknya ini sudah mulai kena narkoba Bapak Ibu. Orang tuanya saya panggil, marah-marah terus. Lalu kemudian begitu datang masih ngomel-ngomel terus, malah ngomelin sekolahan yang manggil. Nggak tahu duduk masalahnya apa. Padahal anak ini sudah terindikasi gitu kan menurut kami. Lalu saya bilang aja sederhana kan, Bapak Ibu, saya ini bukan apa-apanya anak Bapak Ibu loh. Gitu. Saya ini tetangga, bukan saudara, bukan orang tua, bukan kakak, bukan adik, bukan gitu. Tapi saya ini punya perhatian pada anak Bapak Ibu gitu. Lah kok Bapak Ibu yang bikin anak nggak mau memperhatikan anaknya gitu. Kalau gitu nggak usahlah sekolah di tempat kami, saya bilang gitu. Karena kami nggak butuh orang tua yang nggak bertanggung jawab seperti itu. Wah, langsung, oh tidak begitu Pak, tidak begini. Jadi maksud saya, kalau sekolah sudah berusaha berkomunikasi dengan orang tua, mohon orang tua itu juga ikut berkolaborasi gitu. Karena ini demi siapa? Demi kepentingan anak gitu. Ya. Bapak Ibu guru itu kan tangan kedua, orang tua kedua. Yang utama kan kita. Nah kalau kita tidak punya perhatian pada anak, ya sudah mau jadi apa anak kita. Jangan sampai nanti Bapak Ibu menyesal kemudian. Anaknya dididik oleh orang-orang yang keliru, bukan dididik oleh Bapak Ibunya sendiri. Ini persepsinya. Mudah-mudahan kita semua ada di bagian keluarga ini ya Bapak Ibu ya. Nah lalu kemudian ini pertanyaannya. Apa sih Pak peranan pendidikan karakter nih selama anak belajar dari rumah nih di TK, SD ya. Ini gimana nih kalau belajar dari rumah Pak secara online gitu ya. Nanti Bapak Ibu bisa sharing cerita ya bagaimana pengalamannya. Kita akan diskusi saling memperkaya satu sama lain. Tetapi saya menganggap begini. Pembentukan karakter itu dilakukan dengan banyak cara. Karena pembentukan karakter ini kan lebih melatih nilai sikap. Jadi anak paham nilai-nilai kebaikan, lalu kemudian nilai-nilai inilah yang akan menjadi dasar dia untuk hidup sebagai manusia. Maka belajar daring lewat pembelajaran dari rumah itu sebenarnya kualitasnya
sama dengan pembelajaran tatap muka. Kalau caranya, metodenya, dan persiapannya dilakukan dengan baik. Sekarang ini kan Bapak Ibu perhatikan, kenapa di sekolah-sekolah kita sebelum masa pandemi COVID itu ada tawuran atau ada bully. Apakah itu menjadi tanda bahwa pembelajaran tatap muka itu lebih membentuk karakter daripada pembelajaran daring? Kan enggak. Lalu apa yang menjadi dasar untuk pembentukan karakter anak selama belajar? Ya persiapan yang baik. Persiapan itu apa? Bapak Ibu guru mempersiapkan pembelajarannya, memiliki cara mengajar yang baik, cara berkomunikasi dengan anak secara baik, dan berkolaborasi dengan orang tua secara baik. Itu yang akan menentukan keberhasilan pembentukan karakter Bapak Ibu, gitu. Maka jangan khawatir Bapak Ibu kalau anak-anaknya masih belajar dari rumah lewat daring. Asalkan gurunya mempersiapkan dengan baik, orang tua berkolaborasi, memotivasi anak, maka anak ini akan belajar dengan baik. Maka hal pertama dalam konteks belajar dari rumah, orang tua itu punya peranan itu menjadi motivator, Bapak Ibu. Motivator itu dalam kerangka gini, anak harus bisa menjadi pembelajar. Beberapa waktu yang lalu itu saya lihat sebuah meme ya, gambar di media sosial gitu. Orang tuanya sudah agak tua gitu, yang ibu masih pakai pakaian daster, bapaknya pakai kaos, dua-duanya mengerjakan PR anaknya. Anaknya duduk di situ main HP. Lalu buat komentar, enaknya belajar daring gitu. Yang mengerjakan orang tuanya, Bapak Ibu. Nah, kalau orang tua cara membantu anak untuk punya karakter baik seperti ini, ya habislah anak Bapak Ibu gitu ya. Jadi anak Bapak Ibu itu justru malah tidak belajar selama ada pandemi COVID gitu. Oke, ini tidak tahu ada yang mencoret ini, mungkin yang sedang memakai anotasi ya, mungkin bisa di delete supaya tidak mengganggu pemandangan. Gitu. Jadi motivator ya Bapak Ibu. Lalu yang kedua, ini caranya memotivasi gimana? Dicek. Anak saya mandiri belajar enggak gitu ya. Artinya di luar jam belajar secara online, anak ini masih nyempat-nyempatki enggak gitu belajar gitu ya. Karena kalau anak tidak menyempatkan diri dalam belajar, ya lalu dia akan banyak main. Tidak ada pendalamannya gitu ya. Oke, ini ada peserta ya yang mencoba menggunakan anotasi ini, mohon dibantu untuk ini saya undo nggak bisa ya. Oke. Jadi kemandirian belajar. Lalu yang berikutnya adalah nih, memantau perkembangan anak Bapak Ibu. Kolaborasi antara Bapak Ibu dengan sekolah itu sebenarnya sederhana, dipantau. Nah, hari ini belajar apa? Bagaimana kamu belajar hari ini gitu kan? Lalu komunikasi terus dengan Bapak Ibu guru, karena di sekolah yang bagus biasanya ada buku penghubung, ada alat komunikasinya, guru-guru membuat WhatsApp ya dengan orang tua, sehingga pemantauan perkembangan belajar anak itu bisa terjadi. Jadi bukan hanya memotivasi anak belajar, melihat anaknya belajar, tetapi sebenarnya nggak tahu apakah benar belajar atau tidak, maka perlu dicek dengan pendapat dari Bapak Ibu guru, bagaimana perkembangan anaknya, apa yang bisa dibantu. Jangan hanya pasif menunggu Bapak Ibu, misalkan nih, nunggu kalau dipanggil atau diinformasi orang tua bahwa, Pak Bu tolong anaknya ini kok hilang ya dari layar gitu, karena lari-lari misalkan seperti itu, karena untuk di SD dan
TK itu kan seringkali sulit, anak-anak ada di depan layar terlalu lama gitu. Berikutnya itu terkait dengan disiplin waktu, Bapak Ibu. Jadi kalau anak-anak ini belajar secara daring, maka nilai karakter yang bisa dilatihkan adalah disiplin waktu. Disiplin waktu apa? Untuk fokus pada belajar, dan kalau ada tugas-tugas, perlu selalu dicek kapan harus mengumpulkan anak tepat disiplin waktu. Karena ini sangat dibutuhkan selama daring ini kan, kedisiplinan waktu itu bisa dikalkulasi ya. Anak mengumpulkan tugas kapan, jam berapa, terlambat atau tidak gitu kan. Kalau anak terlambat mengumpulkan tugas, artinya ya anak-anak ini tidak disiplin gitu. Berikutnya adalah integritas. Nah, ini integritas ini paling sulit nih untuk anak-anak TK dan SD, karena orang tua saking sayangnya pada anak itu tugas-tugasnya yang harusnya dikerjakan oleh anak-anak, dikerjakan oleh orang tua. Hebat banget itu. Anaknya lalu kemudian tidak belajar, yang pinter orang tuanya, anaknya tidak. Maka Bapak Ibu kalau ingin anak-anaknya pinter dan memiliki keterampilan, biarkanlah anak-anak itu bekerja, mengerjakan tugasnya, lalu Bapak Ibu tinggal dampingi dan bantulah dia secukupnya gitu ketika dia minta bantuan. Karena bisa jadi anak sama sekali nggak paham, nggak mengerti. Dan ketika anak minta bantuan, ditanya, apanya yang nggak bisa, nak? Ini, lalu, oh seperti itu. Bapak Ibu guru bagaimana ngajarkannya? Oh saya nggak bisa paham. Nah kalau misalkan anak ternyata nggak paham apa yang diajari Bapak Ibu guru, pemantauan perkembangan belajar anak ini bisa menjadi sarana komunikasi Bapak Ibu guru dengan orang tua bisa kontak kepada gurunya. Bagaimana ya Miss, bagaimana ya Pak, kok anak saya tentang tema ini nggak bisa, gitu. Apakah bisa dengan cara lain untuk memberikan penjelasan atau seperti apa, gitu. Dan yang terakhir tentu saja ini yang paling fundamental, pendampingan belajar anak. Orang tua itu perlu mendampingi belajar anak. Dan artinya apa? Kita sebagai orang tua meluangkan waktu, Bapak Ibu. Gitu. Meluangkan waktu bagaimana kita sungguh-sungguh mendampingi anak. Apalagi kalau ada orang tua yang kemudian keduanya bekerja, bisa mendampingi hanya sore hari. Maka waktu sore itu sebaiknya digunakan untuk mendampingi anak di dalam belajar. Jadi Bapak Ibu, selama pembelajaran daring sebenarnya ada banyak pembentukan karakter yang bisa ditumbuhkan. Pertama itu tadi, bagaimana sungguh-sungguh anak mandiri belajar, anak-anak punya kedisiplinan waktu ya, dan dia bertekun, jujur untuk menumbuhkan diri. Kita bantu anak-anak menjadi individu berintegritas. Kalau tiga hal ini ya, kedisiplinan, kemandirian, dan integritas itu bisa dilatihkan, dan Bapak Ibu itu mendampingi anak di rumah seperti itu, saya rasa anak-anak ini nanti dalam situasi apapun dia sudah punya motivasi dan semangat belajar karena selalu dikuatkan oleh Bapak Ibu semua. Bukan malah dilemahkan dengan cara mengerjakan tugas-tugasnya. Gitu. Nah ini slide saya yang akhir Bapak Ibu karena ada yang bertanya kan, Pak anak-anak yang sekarang nanti ini sekolah, nanti 30 tahun kemudian itu ketika mereka bekerja itu skill apa yang dibutuhkan. Sejauh ini saya belum melihat ada yang merilis kemampuan yang dibutuhkan pada tahun 2030 atau 2035 ketika anak-anak Bapak Ibu yang sekarang itu SD ini lulus bekerja. Kalau sekarang ini SD berarti kan anak ini sekitar 15 tahun lagi itu sudah akan bekerja ya. Kalau sekarang 2021, 10 tahun lagi itu 31, 15 tahun lagi itu 35, 2035, maka apa yang akan terjadi di sana gitu. Mungkin sebagai panduan untuk titik pijak, tahun 2025 saja ini dari World Economic Forum, Future Job Reports, jadi laporan-laporan pekerjaan yang dibutuhkan, itu ternyata ada beberapa keterampilan yang dibutuhkan Bapak Ibu. Itu pertama yang warnanya biru, jenis-jenis keterampilannya itu problem skill, problem solving, pemecahan masalah. Lalu self management itu berarti tadi kemandirian, disiplin, ya. Lalu working with people itu kemampuan untuk bekerja sama,
dan ke depan teknologi itu akan menjadi sumber bagaimana anak itu bekerja. Bahkan yang World Economic Forum sebelumnya mengindikasikan bahwa anak-anak SD, Bapak Ibu, yang saat ini sekolah, yaitu anak-anak yang Bapak Ibu didik saat ini, gitu, anak-anak Bapak Ibu yang di rumah sekarang, yang sekolahnya SD, nanti pada saat dia bekerja, itu ada 70% pekerjaan yang saat ini belum ada, Bapak Ibu. Jadi kita bingung juga, apa yang harus kita siapkan kalau pekerjaan-pekerjaan yang nanti akan dihadapi anak-anak saya itu belum ada, gitu. Sekarang ini misalkan sudah ada ya yang terbaru itu anak-anak YouTube kreator, lalu analisis media, kemudian digital security, desain digital, lalu web thinking, terus artificial intelligence, macam-macam. Yang sebelumnya zaman saya kagak ada, zaman saya generasi X itu nggak ada. Jadi anak-anak sekarang ini lebih parah lagi nantinya, karena tahun 2035 ada sekitar 70% pekerjaan yang akan dihadapi anak-anak itu saat ini belum ada. Lah kalau pekerjaannya belum ada, gimana nyiapkan? Pertanyaannya kan di situ. Lalu yang ada apa? Masa kita Pak nyiapkan anak yang 30% sekarang ini ada, misalkan nih umum-umum saja, dokter, insinyur, lalu menjadi dosen, menjadi guru, menjadi ilmuwan, yang jelas-jelas saja. Apakah memang anak-anak Bapak Ibu tertarik di situ? Masalahnya kan di situ. Tetapi saya ingin memberikan gambaran, forum ekonomi itu meneliti Bapak Ibu berbagai macam perusahaan dan wawancara dengan HRD perusahaan untuk pekerjaan di masa depan. Dan saya rasa 10 top skill ini masih akan tetap laku di 2035, cuma nanti malah naik porsinya gitu. Jadi sebelumnya itu misalkan nih reasoning, problem solving itu ada di posisi yang ke atas lalu agak turun, tetapi muter-muternya di 10 ini Bapak Ibu. Maka akan bagus kalau anak-anak Bapak Ibu itu disiapkan di sini. Coba kolaborasi dengan sekolah untuk mengembangkan kemampuan-kemampuan ini. Misalkan nih, analytical thinking dan inovasi. Analytical thinking. Kalau di TK, analytical thinking ini kan bisa dipakai untuk latihannya itu dalam bentuk permainan-permainan yang pasang-pasangan itu Bapak Ibu ya. Jadi apa sih namanya itu, kok saya lupa ya. Yang kotak-kotak itu yang bisa untuk bikin rumah, bikin mobil gitu. Jadi analytical bisa di situ kan menganalisis dia, dipisah-pisah, barang-barangnya dipisah-pisah, digabung-gabungkan lagi gitu. Analytical itu misah-misahin. Jadi anak dilatih untuk membongkar sesuatu, lalu kemudian mengembalikannya, itu analytical thinking. Atau anak diminta membuat latihan permainan model mobil-mobilan, dibuka, terus kemudian diminta masang lagi dengan bentuk mobil yang baru, dengan malam, dengan apa yang ini. Jadi kemampuan analisis dan inovasi itu dibutuhkan. Active learning dan learning strategis misalkan. Jadi belajar secara aktif. Dan anak-anak itu kan beda-beda. Anak-anak itu maunya apa kan beda-beda. Gitu. Maka kalau yang di TK ini mungkin lebih merdeka ya. Artinya, yuk kita mau belajar apa? Kamu mau belajar apa nak? Mau belajar ini gitu. Strateginya macam-macam. Tapi kalau yang SD kan sudah ada kurikulumnya. Kadang-kadang malah berat gitu. Sehingga anak itu nggak bisa aktif karena sudah dipaksa melaksanakan kurikulum. Nah, bagaimana ini Bapak Ibu di rumah, orang tua itu bekerja sama dengan Bapak Ibu guru untuk membuat lingkungan di mana anak itu mau secara aktif belajar. Dengan berbagai macam cara belajar, entah itu lewat permainan, lewat musik, lewat olahraga, lewat seni, lewat katakanlah musik dan suara, tarian, ya. Ini. Lalu kompleks problem solving. Nah, kalau untuk anak-anak TK dan SD kan persoalannya itu nggak harus berat-berat gitu. Latihlah hal-hal yang kecil-kecil ya. Tapi tentu ini Bapak Ibu guru nanti bisa sharing bagaimana ini melatihkan pemecahan masalah pada anak-anak. Critical thinking dan analisis ini juga
sangat penting sekali Bapak Ibu. Karena kadang-kadang itu anak-anak itu nggak bisa membedakan itu kalau nggak dilatih kritis itu. Bedakan mana yang besar, mana yang kecil. Mana yang sama warnanya, mana yang beda. Mana yang sama pengelompokannya, mana yang tidak, gitu kan. Jadi nanti ayo kelompokkan di bagian yang sama gitu. Itu ada mobil-mobilan, ada buah-buahan, lalu ada binatang. Nah kalau anak nggak bisa membedakan itu, mengelompokkan antara buah-buahan, yang satu binatang ya, yang satu mobil atau kendaraan, permainan berupa mobil itu, wah ini gawat sekali Bapak Ibu. Nggak bisa membedakan, mengelompokkan, mengklasifikasi kategori. Karena kemampuan berpikir kritis nanti dibutuhkan di masa depan gitu. Nah, creativity, originality, dan inisiatif itu adalah ruang. Jadi anak-anak di SD ini sebaiknya diberi ruang untuk, yuk apa kamu buat apa, yuk kegiatan kreatif, yuk prakarya, buat apa, dikasih alat-alat, lalu ayo buat sesuatu. Lalu kemudian leadership, ini kepemimpinan. Anak-anak sejak kecil sudah harus dilatih menjadi pemimpin dan mampu mempengaruhi orang lain. Dan ini saya melihat misalkan satu sekolah TK di Belu ya, di Nusa Tenggara Timur, itu bagus sekali. Bayangkan anak TK, dia punya paskibraka, paskibra. Jadi anak TK dilatih baris untuk melakukan upacara bendera. Dan rapi banget. Itu ada suster di saya melatih anak-anak ini. Saya dikirimin fotonya. Wah, saya bayangkan. Ini keren banget. Biasanya anak-anak ini susah diatur, anak TK itu. Tapi ini dia bisa. Nah, di TK, SD, model-model paskibra ini, kedisiplinan, itu bagus. Karena ini leadership. Dan di beberapa tempat, seperti di Pangkal Pinang, saya melihat mereka memiliki ekstrakurikuler polisi cilik. Anak-anak ini memakai seragam polisi, dilatih oleh polisi, dan dia menghayati sikap sebagai seorang polisi yang melayani warga. Dia punya disiplin, lalu hormat, geraknya sama, tertib, disiplin. Wah, ini keren sekali. Jadi, top skill ini perlu dilatihkan di TK maupun di SD. Lalu teknologi, penggunaan teknologi, Bapak Ibu ya. Jadi jangan sampai ini anak-anak kita yang di TK maupun di SD itu dijauhkan dari teknologi. Tetapi diajari kapan menggunakannya, kapan tidak. Jangan pernah melarang-larang Bapak Ibu, karena anak-anak ini nggak bisa dilarang. Juga ketika di rumah. Tetapi kita ajak menggunakan teknologi dengan baik, karena anak-anak ini sekarang banyak yang kecanduan gawai dan lain-lain. Lalu teknologi desain dan programming, berarti anak ini belajar coding Bapak Ibu. Sekarang ini kan ada pembelajaran informatika, coding yang untuk anak SD gitu. Ini bagus sekali gitu. Saya aja yang seumur seperti ini aja masih ingin kok belajar coding gitu. Tapi nggak bisa juga, kayaknya terlalu jauh ilmunya ya dengan ilmu saya. Lalu resilient, stress tolerance, dan flexibility. Jadi anak itu punya daya juang, mampu menahan tekanan-tekanan, dan punya sikap fleksibel. Jadi nggak kaku, terus kalau sudah gini-gini, kodo istilahnya gitu kalau orang Jawa. Tidak. Lalu yang terakhir, anak-anak perlu belajar untuk bernalar ya, memiliki nalar, memecahkan masalah, dan bagaimana membuat ide-ide. Jadi ini sebagai contohnya dulu misalkan waktu saya di kementerian, kami itu punya namanya kuis kuis namanya kuis cerdas berkarakter kalau nggak salah waktu itu. Dan kita ada lomba-lombanya, itu anak diminta, coba buatlah aplikasi yang ingin kamu lakukan untuk membuat sekolahmu bersih gitu. Wah, lalu anak-anak itu memiliki kontemplasi atau membayangkan. Lalu coba gambarkan, kalau kamu ingin membuat lingkungan sekolah bersih dengan teknologi yang digital ini seperti apa. Anak-anak membuat gambar tempat sampah, lalu kemudian dia mengatakan ada tombol-tombolnya, lalu kemudian ada mulutnya, terus suruh menjelasin. Ini apa maksudnya ini? Kamu buat produk apa ini? Ini namanya tempat sampah ajaib, Pak. Loh, kok bisa? Iya, jadi kalau misalkan ada anak mau buang sampah di sini, begitu anak itu sudah dekat, lalu tempat sampahnya buka sendiri, Pak. Langsung mengatakan, selamat datang, silahkan buang sampah di tempat ini. Terus begitu sudah membuang,
terima kasih sudah membuang sampah di tempat yang benar, gitu. Lalu kemudian nutup lagi ceklek. Kalau misalkan di tempat sampah ini, di sekitar tempat sampah ini tiba-tiba ada anak yang buang sampah sembarangan, tiba-tiba nanti Pak, tempat sampah ajaib ini berbunyi, Budi, Budi, tolong buang ke tempat sampah. Wah, jadi anak-anaknya punya ide yang sangat kreatif. Ini namanya ideation. Dia punya penalaran, tetapi juga punya gagasan dan ide-ide. Semua sesuatu itu dijadikan ide bagaimana. Karena itu semua nanti mimpi-mimpi ini akan menjadi, katakanlah, harapan mereka di masa depan. Gitu. Nah, yang terakhir, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ingin mendalami lagi beberapa literatur pendidikan karakter untuk orang tua, saya rasa buku yang perlu Bapak Ibu baca itu buku yang warnanya biru ini, ya. Pendidikan karakter berbasis komunitas ini memberdayakan partisipasi masyarakat dalam pendidikan. Ini di sini isinya adalah strategi bagaimana orang tua bisa bekerja sama dengan sekolah. Dan bagaimana Bapak Ibu guru juga perlu membaca ini untuk tahu bagaimana kolaborasi antara sekolah dan rumah itu dasar-dasarnya ada di sini. Tetapi kalau Bapak Ibu ingin tahu bagaimana contoh-contohnya, itu ada di buku yang warna merah ini. Ini namanya Inspirasi Praktik Baik Pendidikan Karakter Berbasis Kelas dan Komunitas. Di sini ada banyak contoh bagaimana komite sekolah dan orang tua itu bekerja sama. Ya, contoh-contoh bagaimana itu membentuk karakter. Gitu. Jadi Bapak Ibu, saya ingin mengatakan bahwa pendidikan karakter adalah tanggung jawab kita semua. Kolaborasi antara sekolah dan rumah itu merupakan sebuah kondisi syarat yang tidak bisa ditawar-tawar. Maka jangan pasif. Kalau sekolah nggak menghubungi, orang tua nggak menghubungi. Justru hubungan yang komunikasi interaktif antara Bapak Ibu orang tua, ayah bunda dengan Bapak Ibu guru di sekolah itu menjadi kunci. Tetapi hubungan relasi antara sekolah dan rumah ini bukan sekedar hubungan, oh saya sudah kok menghubungi Bapak Ibu gurunya, tapi fokusnya itu tujuannya adalah untuk pendidikan karakter anak-anak Bapak Ibu semua. Maka tanyakanlah fokusnya ke pendidikan karakter anak-anak ini. Jangan bahas yang lain gitu. Bapak Ibu guru nggak usah komunikasi dengan orang tua membahas kesejahteraannya, itu nggak perlu gitu ya. Lalu orang tua juga nggak perlu kemudian istilahnya curhat tentang persoalan pekerjaan-pekerjaannya kecuali yang relevan. Misalkan maaf nih karena situasi pandemi COVID, saya dalam situasi seperti ini sehingga mohon kolaborasinya dengan pihak sekolah dalam pembayaran, itu oke. Tetapi yang ingin saya sampaikan, pendidikan karakter itu yang didiskusikan adalah perkembangan, pendidikan, dan kepribadian anak. Maka kalau orang tua melihat ada yang aneh dari anaknya di rumah, kemudian tanyakan kepada sekolah apakah menemukan fenomena yang sama, atau sebaliknya ketika Bapak Ibu guru melihat anak ini kok ada masalah nih di sekolah, komunikasikan dengan orang tua apakah juga dialami di rumah gitu. Supaya jangan sampai tiba-tiba anak ini punya masalah tapi tidak tertangkap baik di sekolah maupun di rumah. Nah, ini akan sangat disayangkan karena anak bisa menemukan jalan-jalan yang keliru, entah lewat temannya, entah lewat media sosial dan lain-lain. Mudah-mudahan paparan singkat ini membantu kita semua memahami bagaimana kita memiliki perspektif pendidikan karakter yang lebih utuh ya Bapak Ibu. Bukan seperti yang di slide pertama tadi, seolah-olah matematika dan kemampuan ngantri itu dipertentangkan, tidak. Dua-duanya sesuatu yang penting. Ilmu sangat penting bagi masa depan anak kita, sikap hidup, bagaimana berperilaku, dan bagaimana memperlakukan orang lain secara baik, bijaksana, itu juga sangat penting untuk keberhasilan anak-anak kita di masa depan.